tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis yang insyaallah tercatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah
berkenan membukakan hati kita untuk mudah menerima cahaya ilmu Allah dan untuk mudah mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih pernikahan, ya, berkaitan dengan fikih pernikahan yang mana pertemuan terakhir kita sudah membahas wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kalau masih ingat, wanita, perempuan, atau kalau bagi perempuan berarti laki-laki, itu menjadi mahram, menjadi diharamkan untuk dinikahi karena ada 3 sebab. Yang pertama, karena kekerabatan. Ini ada kaitan persaudaraan. Yang kedua, disebabkan karena pernikahan. Ya. Gara-gara kita menikah dengan seorang perempuan, ibunya, yani mertuanya, menjadi haram dinikahi. Nah, mertua itu menjadi mahram karena kita menikah dengan anaknya. Andaikan tidak menikah dengan anaknya dan ibunya itu tidak punya suami, boleh kita menikah dengan dia, tapi menjadi mahram karena hubungan pernikahan. Sebab yang ketiga, wanita itu haram dinikahi karena persusuan. Karena persusuan, ya, itu wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Makanya kalau masih ingat pada pertemuan-pertemuan yang lalu, wanita itu atau mahram itu ada 2. Ada mahram muabbad, yakni haram yang abadi selama-lamanya sampai meninggal, haram. Ada yang muaqqat. Muaqqat itu artinya haramnya sementara. Seperti adik istri kita. Adik istri nggak boleh dinikahi kalau istri kita masih hidup. Andaikan istri kita meninggal, boleh nggak nikah sama adiknya? Boleh. Keharamannya hilang. Itu namanya mahram muaqqat. Ini sementara. Dan itu jumlahnya banyak. Ya. Insya Allah minggu depan, sebetulnya bab ini agak kelewat umumkan di pengajian. Malam ini kita akan mengaji kiat-kiat, atau saya sebutkan secara singkat saja ya, wanita yang haramnya sementara. Haramnya sementara. Yang pertama, adik ipar. Ini menggabung 2 saudari perempuan. Adiknya dinikahi, maka adik istri haram dinikahi tapi sementara. Kalau istrinya meninggal, boleh nikah dengan adik perempuannya, yang disebut dalam bahasa masyarakat kita turun ranjang. Ya, turun ranjang. Apalagi misalnya
bibi dari istri kita, bibi dari istri kita. Kalau istri kita meninggal, kemudian bibinya belum menikah, boleh nggak nikah setelah itu? Boleh. Tapi selama istri kita masih hidup nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Yang ketiga, yang lebih dari 4. Nikah 1, 2, 3, 4. Yang kelima haram nggak? Haram. Tapi kalau yang 4 ini satunya meninggal, boleh nggak ngisi yang kosong tadi? Boleh. Berarti wanita yang kelima itu haram karena sudah punya 4. Jadi yang lebih dari 4 itu haram sementara saja. Apalagi misalnya wanita musyrikah, ini agama Hindu, Buddha, itu haramnya sementara, kita nggak boleh nikah sama dia. Tapi kalau dia mau masuk Islam, boleh nggak? Boleh. Ya. Musyrikah dibedakan kalau dalam Islam itu antara kafir musyrik sama kafir ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani, ya secara umum boleh kita menikah dengan mereka. Yang penting lakinya yang muslim. Ya. Adapun Yahudi dan Nasrani, istrinya Nasrani atau Yahudi boleh dengan segala perincian yang ada di dalamnya. Tapi kalau dia selain 2 agama itu haram. Walaupun lakinya yang muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, Shinto dan sebagainya. Tapi kalau mereka masuk Islam, jadi halal. Apalagi misalnya istri orang, istri haram dari nikah, ya haram, istri wong. Tapi kalau suaminya meninggal, boleh nggak kita nikah dengan dia? Boleh. Artinya keharamannya sementara. Atau perempuan yang masih dalam masa iddah. Ada perempuan, ibu-ibu, suaminya meninggal. Berapa masa nunggunya? Iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari pasca meninggal suaminya, itu nggak boleh dinikahi sampai selesai iddahnya. Artinya keharaman dia sementara. Begitu iddahnya selesai, di hari 4 bulan 11 harinya langsung dinikahi. Lebet nian ya. Jadi 4 bulan 10 hari. Nikahnya 4 bulan 11 hari. Itu juga haram. Kemudian istri yang sudah ditalak 3 kali, naudzubillah, minggu ini talak, tahun depan talak, yang ketiga talak 3 kali, maka wanita itu yang mantan istrinya itu haram suaminya nikah lagi sama dia sampai mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain, bahkan sampai berhubungan. Kemudian dicerai sama suami barunya, baru suami lamanya boleh. Artinya mantan istrinya itu haram sementara. Itulah 7 wanita yang diharamkan sementara. Kalau yang selama-lamanya sudah kita pelajari sebelum Ramadan. Ya, ibu kandung, adik kandung, anak sendiri, kemudian cucung sendiri, nenek sendiri, nah itu haram selama-lamanya, nggak ada kesempatan kita menikah dan seterusnya. Baik.